Salam persaudaraan. Budaya pemilihan Ketua Umum di PSHT. Mas Imam Kusupangat ditunjuk sebagai Ketua Umum oleh Mas Sutomo. Mas Tarmaji ditunjuk sebagai Ketua Umum oleh Mas Imam Kusupangat. Sedangkan Mas Tarmaji menunjuk Mas Richard sebagai Ketua Umum tidak melalui Mubes atau Parluh. Mas Richard beragama Katolik dan tinggal di Jogja. Artinya tidak ada kaitannya dengan sara dan asal-usul daerah dan domisili. Kemudian pada Parlu PLT Mas Arief Suryono dalam rapat menunjuk Mas Taufik sebagai Ketua Panitia. Saat Parlu di Jakarta Mas Murjoko bukan sebagai peserta undangan. Beliau hadir sebagai peninjau dengan tanda pita biru. Mas Murjoko tidak diizinkan masuk oleh Mas Arief Suryono. Namun karena kebesaran hati Mas Taufik beliau diizinkan masuk. Yang menggunakan pita biru tidak punya hak memilih dan dipilih. Namun karena kebesaran hati dari Ketua Majelis Luhur dipilihlah beliau sebagai Ketua Pelaksana Harian. Kami, atau saya selaku Ketua Harian Pusat, di dalam rapat kerja nasional ini, saya tentunya berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat kerja nasional dalam rangka yaitu melaksanakan hasil Parapatan Luhur tahun 2016 yang dilaksanakan pada bulan Maret di Jakarta yang lalu. Rapat kerja nasional ini antara lain adalah menyiapkan program-program prioritas yang nanti akan dilaksanakan oleh pengurus pada masa bakti 2016 sampai dengan 2021. Ada tak santap cangkem. Dan Mas Taufik ditunjuk oleh Mas Wiono sebagai Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate atau disingkat PSHT. Tidak ada dalam sejarah pemilihan Ketua Umum PSHT pakai pemungutan suara. Bahkan memilih ketua cabang saja dari cabang mengusulkan 3 nama dikirim ke pusat dan pusat yang menunjuk. Ada juga yang langsung ditunjuk. Kita perlu memahami apa itu kolektif kolegial. Benar bahwa keputusan diambil bersama dan saat itu Majelis Luhur berjumlah 8 orang, akhirnya menunjuk Mas Taufik, tentu saja keputusan bersama, lewat rembuk anggota Majelis Luhur. Dibuktikan dari jalannya parapatan dan keputusan bersama. Namun keputusan di surat tetap ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Luhur. Mas Wiono mempunyai hak prerogatif dan itu sangat jelas di ADART tidak bisa dibantah. Mengenai domisili sudah jelas ditulis diutamakan berdomisili Madiun. Jadi jelas, tidak syarat mutlak. Yang artinya bisa di luar Madiun. Coba maknai bahasanya di ADART. Dan sudah ada contohnya Mas Richard yang beralamat Jogja. Mengenai surat suara ada klaim jumlah kemenangan itu semua tidak ada buktinya hanya klaim sepihak. Dan saat ini digembar-gemborkan sebagai sebuah kebohongan. Padahal saat itu kalau memang bohong dan tidak benar kenapa tidak diprotes karena proses sidang majelis dan sidang komisi juga berlangsung sangat alot. Logikanya jika kedepannya PSHT, cara memilih ketua umum dengan pemilu pastinya akan ada fraksi-fraksi, ada tim ses, ada permainan politik uang untuk meloloskan calon. Apakah PSHT ke depan dibuat begini? Satu lagi kami mau jelaskan anggota Majelis Luhur 8 orang seusai Parlu ditambah 1 menjadi 9 dengan memasukkan Mas Arief Suryono sebagai anggota Majelis Luhur. Ini juga karena kebesaran hati Mas Wiono agar Mas Arief Suryono yang tidak terpilih tetap dalam satu wadah di Majelis Luhur. Amanat ADART 2016 harus kita selamatkan sampai 2021. Selanjutnya diadakan pemilihan ketua umum baru kembali. Tapi jika ada ketidakpuasan dalam perjalanan kepemimpinan Mas Taufik dan diadakan Parlu susulan baru 1 tahun, jelas ini pelanggaran berat. Bisa masuk arah pidana karena penyalahgunaan wewenang. Apalagi saat ini kondisi Yayasan PSHT sangat tertutup dan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban LPJ ke pengurus. Jelas kita harus memahami mana yang harus diikuti mana yang tidak. Sebuah organisasi yang baik tentunya harus akuntabel, transparan dan terprogram. Renstra, rencana strategis, tinggal kita jalankan. Dan abaikan saja Parlu 2017. Kita songsong ke depan era baru PSHT yang lebih bermartabat. Tidak ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya yang haus akan kekuasaan dan memanfaatkan organisasi untuk masuk dalam pilkada. Ingat tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah tahun politik. Jaga marwah PSHT, kembalikan ajaran budi luhur pada tempatnya. Bukan mempolitisir ajaran dan memviralkan kata-kata punjer Madiun dan membenturkan sesama saudara anak bangsa dengan isu kedaerahan yang sempit. Ada yang tanya, Majelis Luhur siapa yang memilih? Di sini saya jelaskan.
Peserta Parapatan Luhur 2016 melalui pimpinan Sidang Parlu 2016 mengukuhkan atau menetapkan PLT Ketua Dewan Pusat menjadi Ketua Dewan Pusat definitif. Lihat konsideran keputusan persidangan Parlu 2016. Lalu setelah diadakan sidang pleno penetapan atau pengesahan ADART 2016, maka berdasarkan ADART 2016, Dewan Pusat diganti menjadi Majelis Luhur. Berdasarkan hal tersebut, maka pimpinan Sidang Parlu 2016 mengukuhkan Ketua Dewan Pusat menjadi Ketua Majelis Luhur. Selanjutnya, oleh Forum Parlu 2016, Ketua Majelis Luhur diberi kewenangan untuk memilih dan mengangkat 8 anggota Majelis Luhur. Jadi, anggota Majelis Luhur itu dipilih dan diangkat oleh Ketua Majelis Luhur, bukan dipilih oleh peserta Parlu 2016, ini adalah fakta yang sebenarnya. Salam persaudaraan. PSHT Jaya.